Halo teman-teman, aku Cindy yang akan menjadi host di Green Minds Podcast. Nah, Green Mind Podcast ini akan membahas pengetahuan tentang biologi konservasi. Nah, hari ini juga kita kedatangan tamu yang spesial. Nih, boleh lambai-lambai tangan dulu? Jadi kita akan bahas mereka siapa sih, terus juga status IUCN-nya apa, cara konservasinya, dan segala macam. So, tungguin ya. Oke, masih bareng kami di Green Minds Podcast. Masih bareng bintang tamu yang mungkin udah ditunggu-tunggu banget ya sama teman-teman semua. Mungkin udah kepo juga, siapa sih mereka berdua ini datang khusus ke podcast kita. Nah, boleh kenalan dulu, Mbak? Ya, perkenalkan, saya itu Trenggiling Sunda yang memiliki nama latin Manis javanica. Saya juga dikenal sebagai Trenggiling Malaya atau Jawa. Saya itu perwakilan dari famili Manidae dengan ordo Polydota. Terus saya itu juga termasuk dalam kelas mamalia. Oh iya. Boleh lanjut lagi, Mbak? Baik, perkenalkan saya Katak Parasut atau Katak Terbang Indonesia dengan nama latinnya itu Rhacoporus indonesiensis. Saya ini perwakilan dari famili Rhacopolidae dengan ordo Anura. Kemudian saya itu berasal dari kelas amfibi. Oh iya, kok ya ada terenggiling, ada katak di sini. Terus untuk populasinya gimana sih, Mbak? Di mana aja sih tersebar populasinya terenggiling sama katak? Kalau dari spesies saya sendiri, terenggiling itu di wilayah Asia Tenggara, kayak di sini di Indonesia, terus juga ada di Malaysia, Brunei, Myanmar, pokoknya di wilayah Asia Tenggara deh. Oh, udah go internasional ya gitu, bukan cuma Indonesia ternyata. Kalau Mbak Katak di mana sih? Kalau saya cuma tersebar dari Sabang sampai Merauke aja. Oh, dari Nusantara. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, NTT, bahkan sampai ke Papua. Oh iya, beneran dari ujung sampai ujung gitu ya, gitu. Terus ngomongin populasinya yang tersebar di mana-mana, itu status IUCN-nya gimana sih? Kalau saya sih vulnerable. Apaan tuh? Ya, rentan terhadap kepunahan gitu. Iya, sedih banget sih. Berarti emang harus dilakukan pelestarian ya supaya nggak punah nantinya. Kalau Mbak Katak? Kebetulan statusnya sama. Oh, sama. Iya, menurun terus setiap tahun. Iya, sedih banget sih kalau gitu ya. Mungkin boleh kasih tahu aku dan teman-teman nih ciri-ciri dari mbak-mbaknya apa? Mungkin dari Katak atau terenggiling boleh? Siapa duluan? Katak. Oh, gimana sih? Sud dulu deh, Sud. Enggak deh, Mbak, terenggiling dulu lah. Terenggiling. Saya itu memiliki tubuh yang panjang. Oh iya, kelihatan panjang sih. Ya. Uniknya itu saya juga memiliki lidahnya tuh panjang. Saya tuh bisa menjulurkan lidah saya tuh sepertiga dari badan saya. Oh, badannya udah panjang, lidahnya juga panjang. Oh, keren banget sih. Iya. Terus juga saya itu memiliki rambut yang termodifikasi menjadi semacam sisik yang membentuk perisai bagi tubuh saya untuk terhindar dari musuh-musuh berbahaya. Oh. Ya, terus juga ukuran tubuh saya tuh antara 60 sampai 65 cm. Terus badan saya ya termasuk besar lah ya, menurut saya 10 kg. Oh, tadi katanya panjang tapi cuma sampai 60 cm ya sekitarannya Ya, itu. sekitaran. Oh iya, itu pendek sih, Mbak. Enggak gitu. Beratnya juga 10 ya. Itu masuk berat loh itu. Iya, berat sih. Saya juga nggak sanggup sih ngangkat terenggiling ini ya, teman-teman ya. Kalau Mbak Kata gimana nih? Kalau saya sendiri itu relatif badannya itu cukup besar dibandingkan sama katak lainnya. Dan manusia itu mungkin bisa melihat saya dari jarak jauh karena mempunyai warna tubuh yang sangat-sangat mencolok. Oh, warna apa aja tuh kalau boleh tahu? Misalnya itu kayak warna hijau, bahkan ungu pun kami ada. Ditambah lagi itu yang bikin menarik adalah corak dan bintik-bintik di tubuh kami. Itu sangat-sangat memanjakan mata. Wih, ini soalnya kelihatan juga ya cantiknya gitu kan. Kemudian kaki kami itu cukup panjang ya. Apalagi dengan ciri khas yang unik itu di jari-jari kakinya itu ada membran kulit. Oh, mungkin membran kulit ya yang buat dia bisa lompat itu tinggi. Jelas. Oh, boleh contoh nggak, Mbak? Oh, susah ya di sini. Oh, nggak bisa ya kayaknya, nggak bisa deh. Dan saya juga udah penasaran. Terus tadi Mbak Katak ada tentang warna ya. Kalau Mbak Terenggiling warnanya apa? Setahu aku sih coklat ya. Iya, saya soalnya
monoton sih sebenarnya. Oh iya, satu warna ya. Coklat, abu-abu. Oh iya, tapi lucu kok. Lucu banget sih sebenarnya Mbak, terenggiling gak sih teman-teman ya? Mungkin pertanyaan aku selanjutnya nih ya, gimana habitatnya di mana sih? Tadi udah ngomongin populasi, udah status juga. Kalau habitat di mana biasanya? Kalau saya sih habitatnya di hutan hujan tropis, cuman saya di bagian dataran rendahnya. Oh, di bawah-bawah gitu ya. Bawah. Kalau Mbak Kata? Kalau saya sendiri itu di hutan hujan tropis juga. Oh, dan sama. daerah lembab-lembab lainnya lah. Begitu. Kayak apa tuh kalau lembab? Kayak vegetasi sungai, dan kami di atas pohonnya. Tapi di kelas sungai, tapi di atas pohon ya? Itu sistemnya gimana sih? Pohon yang dekat vegetasi sungai. Oh, pohon yang dekat sungai. Iya. Gitu. Begitu. By the way kan itu tempatnya sama ya, hutan hujan tropis. Pernah ketemu nggak nih? Iya. Kita Baru ketemu di sini nih. Iya. Oh, baru cool banget ya Kita podcast ini. tetanggaan. Iya. Besok sering-sering kunjungan deh ya berdua. Tapi agak takut. Kenapa? Soalnya sisik-sisiknya Tajam ya, takut menusuk, melukai. Kami kan serem juga ya. Iya sih. saya bisa kok lembut sama mbaknya. Oh iya, tapi kan bisa katakan terbang tinggi, terbang lompat tinggi gitu ya Mbak. Kalau takut sama dia langsung lompat aja ke pohonnya gitu. Bisa ya. Saya kejar. Bentar-bentar. Iya. Udah habitat. Aku mau nanya cara hidupnya gimana sih? Kekasan mungkin cara hidup Mbak gimana? Katak juga gimana? Kalau cara hidup saya tuh lebih suka menyendiri ya. Oh, introvert ya kalau Ya, bahasa. bisa dibilang gitu. Karena saya agak takut ya sama sekitar-sekitaran Oh saya. iya. Iya, terus saya juga cukup protektif terhadap saat musim perkawinan dan juga saat memiliki anak. Oh. Karena ya pada spesies saya ini itu perkawinannya tuh poligini. Poligini apa tuh? Yang aku tahu sih poligami ya kalau di manusia, mungkin itu di bahasa hewan ya poligini. Iya, jadi kayak Artinya? ya, nyaris sama lah ya sama orang manusia-manusia. Kalau manusia kan poligami itu berarti suaminya punya banyak wanita. Iya. Nah kalau di spesies saya poligini, jadi tuh kayak jantan itu sekali menikah langsung, betinanya banyak sekali. Jadi saya cukup protektif lah pokoknya. Oh, jadi banyak terduakan mungkin atau tersepuluhkan kali ya. Saya sedih makanya saya Makanya mungkin datang ke sini tuh curhat juga ya teman-teman. Kalau Mbak Kata gimana nih cara hidupnya? Cara hidup kami itu hampir sebagian itu menghabiskan waktu hidupnya itu di atas pohon. Oh, pohon. Padahal dia katak ya Mbak. Iya. Tapi dia di pohon. Itu Kami kombinasi kayak ya? Terus? Terus? Kemudian itu kalau siang itu kami lebih sembunyi, takut panas kami. Oh, takut hitam ya? Pantas Iya. putih bening banget gitu ya? Jadi karena siang itu kami sembunyi dari panas matahari, baru malamnya kami mencari makan. Semacam nokturnal hewan gitu ya? Iya. Karena keluarnya udah malam, lebih aktifnya di malam hari. Berarti mirip-mirip kelelawar juga dong? Iya, kombinasi. Hai, sama monyet ya? Karena pindah-pindah pohon ya? Ini lucu banget, aku nggak kebayang ya Mbak gimana kataknya pindah-pindah pohon gitu. Berarti itu cari makannya malam, paginya puasa Mbak? Iya. Oh, paginya kami paginya puasa. Oh, Malamnya baru berbuka. malam ya berbuka, bukan sore gitu. Dari malam sampai subuh kami Aduh, berbuka. lucu banget. Terus nih ya, ngomongin tadi kan status ASEAN-nya rentan kepunahan. Kira-kira apa sih penyebabnya? Mungkin boleh siapa dulu, bebas aja. Saya duluan ya Mbak. Oh ya, gantian ya. Iya. Kalau spesies kami itu menurunnya itu karena pohon-pohon itu banyak ditebang, menjadikan perkebunan, perkotaan. Kemudian karena kami juga hidupnya di sekitar vegetasi sungai, biasanya itu sungainya itu tercemar oleh limbah-limbah pabrik, limbah pertanian dan sebagainya lah. Jadi rumah kami karena ditebang terus, pokoknya kami jatuh. Oh iya, karena pohonnya. Jadi nggak punya tempat tinggal ya. Bener-bener ya manusia yang punya penyebab utama ternyata nih. Iya. Kasian banget si katak. Semoga aman-aman aja ya habitat katak yang sekarang. Biar bisa pulang nanti. Takutnya pulang terus udah nggak ada pohonnya kan sedih banget ya. Iya. Atau stay di podcast kita aja. Terus untuk Mbak terenggiling nih gimana? Saya sih terancam punah gini ya karena itu perdagangan daging dan sisik saya. Oh, berguna ya ternyata daging dan sisiknya. Ya, kebetulan sisik saya ini biasa digunakan dalam pengobatan China.
Oh, obat-obat Cina gitu ya? Itu gitu. Oh, obat-obat Cina ternyata dari terenggiling ya asalnya. Terus juga ya karena hal tersebut jadi spesies saya setiap tahunnya tuh menurun sekitar 10.000 spesies. Itu banyak banget sih, setahun aja bisa 10.000, 2 tahun 20, 3 tahun 30, gitu seterusnya ya habis nggak sih Mbak? Mana teman-teman saya juga sudah tidak ada. Oh, pantas juga menyendiri ya, karena emang udah nggak punya temen ternyata, bukan karena emang gitu ternyata. Terus dari penyebab itu kira-kira bisa kasih tahu kami ya sebagai manusia, apa sih upaya yang dapat kami lakukan untuk mengkonservasi terenggiling dan juga katak? Untuk katak sendiri ya, untuk itu bisa melestarikan hutan hujan tropis, itu yang pasti kan. Pasti banget sih, karena habitat kan, iya. Kemudian itu kayak bisa edukasi untuk masyarakat, misalnya kayak dijelaskan, oh ini hutan ini penting untuk habitat ini, untuk kelangsungan juga. Kan percuma kalau sudah ada usaha atau upaya tapi masyarakatnya masih belum sadar, kan sama aja. Kalau Mbak terenggiling gimana? Ya, saya hampir sama, yaitu melakukan program edukasi. Lalu juga itu memantau jumlah populasi dari spesies saya. Oh iya. Juga yang terakhir itu mengurangi pemburuan dan penangkapan liar terhadap spesies saya. Iya, berarti juga perdagangan untuk terenggiling itu dikurangin juga ya. Berarti sama-sama habitatnya jangan deh diganggu gitu kan ya. Karena kalau saya diganggu, nggak tahu tinggal di mana, terus akhirnya mati gitu ya, nggak tahu tempat berlindung. Iya. Mungkin segitu aja sih, tapi sebelum itu boleh kasih tahu kali ya ke aku dan teman-teman apa sih fakta unik dari terenggiling dan juga katak. Atau mau dipikir dulu juga boleh. Aku kasih 3 detik ya pikir. 1, 2, 3. Yoks. Ya, fakta unik tentang spesies saya terenggiling Sunda. Saya memiliki penglihatan yang buruk. Oh, ternyata selain manusia yang pakai kacamata gini, terenggiling juga pakai kacamata nih karena penglihatannya buruk ya. Nah, terus juga namun di balik penglihatan saya yang buruk itu saya memiliki indera penciuman yang cukup tajam. Oh, berarti bisa mencium aroma-aroma nih di sini. Kira-kira ada aroma apa, Mbak? Mistis. Oh my god, enggak dong. Di sini aroma hijau. Soalnya kan Green Minds Podcast nih. Masih bagus lah di sini pop itunya, udara-udaranya. Iya banget. Kalau Mbak Katak apa sih? Kalau saya sendiri fakta uniknya itu saya bisa melompat sampai ketinggian 50 meter. Oh my god, ini aja tuh nggak sampai loh teman-teman 50 meter. Tapi dia bisa lompat. Mungkin bisa dicontoh nggak ya? Aduh. Jangan ya, ntar ambruk kita juga yang bingung ya. Nah gitu aja sih. Tapi mungkin aku mau ngajak Mbak Terenggiling dan Mbak Katak untuk nyampein ke teman-teman ajakan untuk terus nonton podcast ini. Bener dari Mbak Terenggiling? Ya pokoknya kalian tonton terus podcast ini karena dengan adanya podcast ini tuh kita semakin menambah pengetahuan apalagi tentang animal-animal ya. Iya, Mbak. Ya baik, untuk semuanya jangan lupa untuk terus menonton podcast ini karena podcast ini sangat edukatif dan sangat-sangat menarik, tidak membosankan. Iya benar banget, karena kita bahas tentang biologi konservasi ya. Mungkin teman-teman juga apa sih cara untuk menangani kepunahan, atau ini masih rentan nih, gimana sih caranya supaya gak menuju kepunahan tapi lebih banyak lagi populasinya. Jadi tonton terus ya video kita selanjutnya. Bye bye. Nah, jadi podcast kita udah selesai ya teman-teman, dan kebetulan tamunya udah pada pulang nih karena ternyata mereka udah gak sabar untuk balik ke habitatnya. So, yang dapat kita simpulkan adalah teruslah mengkonservasi hewan ataupun spesies tumbuhan yang hampir mengalami kepunahan, atau mungkin yang masih banyak juga seharusnya nggak dikurangi ya populasinya. Terus juga menjaga lingkungan, menjaga habitatnya. Seperti tadi kan habitatnya hutan hujan tropis nih, berarti kita harus menjaganya dengan tidak menebang pohon, serta meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia untuk melakukan konservasi. Nah, sekian dari podcast Green Minds. Bye-bye!